Tapi memang di depan istri pada ada orang yang hebat. Mati kutu kita semua di depan istri. Apa kata istri saya? Hei Ustadz, di luar kau boleh singa panggung, tapi di rumah kau Hello Kitty. Ya ketawa, saya serius ini. Dia pikir gampang jadi suami. Coba lihat itu kasihan. Kadangkala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia tidak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, tidak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1 bapakmu, 2 saudara laki-lakimu, 3 suamimu, 4 anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Masa ada laki-laki baik-baik, sholatnya bagus, sedekahnya baik, tampangnya baik, tutur katanya lembut. Masa dia pergi berselingkuh? Itu tidak masuk di akal. Akhirnya kami yang baik-baik ini kau curigai juga. Yang bener aja bos. Sampai pulang, sampai HP-nya suamimu kau periksa. Oi. Dengar baik-baik. Kami ini laki-laki tergantung istri. Kalau istrinya baik, tutur katanya lembut, penampilannya menawan, dia urus anak-anaknya di rumah, dia hormati mertuanya, biar perempuan mana yang goda, dia akan berkata, ada bidadari surga di rumahku. Coba lihat monyet pak. Tahu monyet toh? Tahu monyet? Coba lihat itu monyet. Kasih pisang, dia makan. Penuh mulutnya, kasih lagi, dia tolak, tidak. Nah pegang tangan kanannya. Kasih lagi, dia tolak, tidak. Pegang tangan kirinya. Coba, penuhi mulutnya, tangan kanannya ada, tangan kirinya ada. Kasih lagi pisang, nah pegang kaki kanannya. Coba itu monyet, kasih lagi, kaki kirinya lagi pegang pak. Kasih temannya, masih nerebut, penuh mulut, penuh tangan, penuh dua-dua kaki. Kasih temannya, masih nerebut, monyet. Itu monyet. Jadi kalau ada aparat yang bersifat serakah, tunggu mi pak. Nah polisi ki teman tak. Nah tangkap ki KPK. Kalau orang serakah gitu pak, sudah punya gaji tak 50 juta. Nah ada orang kodong itu gajinya 800.000 1 bulan, bisa hidup 2 anaknya. Ini sudah gaji 50 juta, 1 anak, 1 istri, masih mencuri. Apa namanya kalau bukan serakah? Ini yang bisa memecah belah kita, serakah. Dia mi kepala ini, dia mi bagian ini, dia mi ini. Akhirnya orang bilang, ambek mua mi celaka. Dan orang kalau serakah, barangkali orang tidak negur kita, tapi lambat laun apa? Nah tinggalkan ki. Lambat laun apa? Nah jauhi ki. Lambat laun apa? Tidak ada mau temani ki. Akhirnya putus persaudaraan. Gara-gara apa? Serakah. Kan orang Bugis itu kan ada filosofinya. Pada ini, pada elo. Si patuo, si patokong. Malilu, si pakainga. Mali, si parappe. Mega, ibage-bage, cek dek tak cek dek tak. Itu orang Bugis. Yang banyak kita lihat sekarang di negara apa? Malako, malatoka. Hancurlah. Ini serakah ini pak. Kalau rakyat biasa serakah, insya Allah masih bisa ditangkap. Tapi yang lebih parah pak, kalau penegak hukum serakah. Hancur negara kita. Nah ini tujuannya kita tablik akbar. Supaya ada faedah yang kita dapat bawa pulang. Jangan sampai kita selesai pengajian tidak ada faedah yang kita bawa pulang. Pecahnya kita ini pertama serakah. Selebriti tidak sholat, pejabat tidak sholat, orang masih maklum. Iyalah wajar dia tidak sholat, dia kaya, terkenal saat Indonesia, tinggi jabatannya, banyak duitnya. Paling tidak dia sudah dapat dunia. Sudah ada di dunia meskipun sengsara di akhirat, tapi paling tidak dunia sih ada sudah dapat. Tapi ada juga sudah tidak terkenal, jelek mukanya,
pengangguran, bau ketek, busuk mulutnya, kuat makan. Nggak sholat lagi. Dia bilang di kampungku, kalau kau jadi tude. Nauzubillah min zalik. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau maki. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina. Kalau kau tidak suka istrimu, jangan kau hina dia. Jangan kau sakiti fisiknya. Gimana kalau kau sudah tidak suka? Bawa ke pengadilan baik-baik, ceraikan dia secara islami. Tenang kau, bos. Ini duit miliaran, dilarang makan nasi, dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan berlemak. Semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 10 miliar hanya bisa makan ubi rebus. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Pak, selama bapak ini jarang kena matahari, dari rumah ke kantor, mobil, semua per AC tidak pernah kena matahari. Mulai besok bapak keliling di komplek, jogging ya, jangan pakai baju. Jangan pakai celana panjang pak, celana pendek aja. Jangan pakai sendal, jangan pakai topi pak, bungkus plastik tipis. Jalanlah dia tidak pakai sendal, tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Kalau Allah mau menghinakan manusia sekejap saja. Kenapa ada tradisi Indonesia malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam 40, malam 100? Ternyata literatur yang saya baca itu, pada malam-malam tersebut Allah memberikan kesempatan kepada jenazah arwah untuk datang melihat keluarganya. Kau lihat itu keluargamu kelakuannya. Maka pada malam ini yang 40 dia akan berkata almarhum, oh alhamdulillah di rumahku ada pengajian mengingat saya. Tapi begitu tidak ada pengajian, maka orang jenazah arwah itu, orang tua kita berkata, hei anakku, yang menempati rumahku, yang makan hartaku, yang kau nikmati warisanku, kau ingat saya. Jangan sampai kau nikmati hasil jeripayaku, kau berpoya-poya dan melupakan saya, tidak mendoakan saya. Maka mohon maaf ribu maaf kepada ahli warisnya, anak-anaknya, anak mantunya, jangan lupakan almarhum. Gimana caranya? Setiap saat begitu bapak ingat, langsung kirimkan Fatihah. Istri lebih hebat pengawasannya daripada Satpol PP. Ada juga itu istri begitu. La haula wala quwwata illa billah. Kita kalau jalan tinggal di rumah dibilang malas. Baru 1 jam dia nelpon. Di mana kau? Di mana kau? Di kantor. Di mana? Di mana? Video call. Astagfirullah. Ada juga begitu ya. Akhirnya ya kita bohong-bohong lah sedikit. Tidak ada orang jago di depan istri, hancur semua kita bos. Dia ustad. Bukan takut sama istri, tidak mau ribut kita. Dan itu istri ahli sejarah. Satu kali aja kita pelanggaran, dia ingatnya terus itu. Sudah dia bertanya, dituntas itu pertanyaan 1, muncul pertanyaan 2. Sudah dijelaskan yang 2, muncul lagi pertanyaan 3. Sudah selesai semuanya, dia bilang, itu 4 tahun yang lalu. Sudah clear 4 tahun yang lalu. Dia ulang lagi. Itulah istri, ahli sejarah. Tapi juga ibu-ibu jangan suka ngomel deh. Capek kita jadi laki-laki kalau ngomel terus. Ada suami istri, ini istrinya ngomel aja kerjanya. Terlambat pulang, cepat pulang, ngomel aja kerjanya. Akhirnya suaminya berpikir, bagaimana supaya istriku berhenti ngomel? Oh, dibawa ke toko perhiasan. Dibelikan perhiasan, senanglah dia. Dalam hati suaminya, berarti aman aja nih. Dekat-dekat dengan sumur, bibir sumur, dia dorong istrinya masuk. Puh! Dia bilang suaminya, ngomel aja kau di situ, ndak ku dengar juga. Dari dalam sumur, keluar makhluk tinggi besar hitam. Kaget suaminya, siapa kamu? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam. Baru 1 jam di dalam, tidak tahan saya ngomel, lebih saya lari. Jadi bayangkan, jin aja tidak tahan sama perempuan tukang ngomel. Jangan coba-coba main mafia tanah, Pak. Bapak itu baca itu pelajaran. 1 jengkal ambil tanahnya orang, 7 petaka langit nanti kau pikul ketika hidup di akhirat. Jangan sampai orang tua saya pernah begitu takutnya kami tentang soal tanah, diserobot kita punya tanah. Apa kata bapak saya? Jangan nak, kau tidak juga miskin dengan diambilnya itu. Kau tidak juga kaya kalau kau pertahankan. Sudahlah, lebih baik kau yang diserobot daripada kau yang ambil haknya orang. Kenapa? Hukum soal tanah, masalah di akhirat, jangan anggap remeh. Kalau satlantas, paling 100.000, 200.000. Kalau sat narkoba,
Bos, tunggu dulu Pak Kapolres. Tunggu. Tenang. Kita bikin MOU dulu. Kesepakatan dulu. Ini saya dibolehkan gaspol atau rem-rem? Hah? Serius? Oke, ku gas memang Mago. Makanya saya sangat hormat kalau ada komandan polisi yang undang saya ceramah. Pasti dia mau membuka diri tuh. Tidak semua juga polisi mau dikritik Pak. Tapi Kapolres kita dia undang Dasat Latif. Padahal sudah tahu Dasat ini suka gaspol. Maka kita gaspol hari ini. Pak, kalau polisi lalu lintas nakalnya paling 100.000. Reskrim? Apa salahku? Tunggu dulu ini, saya baru carikan kau. Apa salahmu ini? Berat. Tenang, bisa diatur. Bos, Bapak dapat duit 100 juta, 200 juta, tapi secara haram membentuk jati diri, membentuk tubuhmu, itu yang membuat kamu keras hati dan keras kepala. Buah kelapa, buah nangka, buah pisang, buah pepaya, buah durian, buah mangga, itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.